Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Cahyani, asal kelas dari 3A1 Akuntansi Pagi dengan NIM 1901020003. Saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah perekonomian Indonesia yang diampu oleh Ibu Fitria, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Baiklah, sebelum memulai materi yang lebih luas, saya akan menjelaskan apa itu ya perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia. Di dalam materi ini, kita akan membahas bagaimana perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia, baik itu sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, hingga Orde Baru sampai sekarang ya. Nah, di dalam perekonomian Indonesia ini, kita akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah, APBN atau anggaran pembelanjaan negara, neraca pembayaran, inflasi-inflasi yang terjadi, dan perkembangan-perkembangan yang terjadi yang menyangkut perekonomian yang ada di Indonesia. Kemudian, untuk lebih paham lagi atau lebih jauh lagi mengetahui perekonomian yang terjadi di Indonesia, mari simak video saya berikut ini. Bab 1, saya akan membahas mengenai bagaimana ya sejarah perekonomian di Indonesia. Tentunya, sejarah perekonomian Indonesia tidak lepas dari campur tangan masa lalu, kehidupan masa lalu saat Indonesia mengalami penjajahan. Nah, dinamika pembangunan Indonesia ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam, berarti dipengaruhi oleh bagian yang dari dalam. Contohnya seperti kondisi geografis Indonesia, sumber daya alamnya bagaimana, perekonomian Indonesia bagaimana, nah, dan lain sebagainya yang berasal dari dalam. Nah, baik itu masyarakat Indonesianya bagaimana itu. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal adalah kebalikan dari faktor internal. Kalau faktor internal adalah yang berasal dari dalam, maka faktor eksternal adalah pengaruh dari luar. Contohnya, perkembangan teknologi, lalu perekonomian, lalu politik, dan keamanan. Nah, ini adalah faktor yang berasal dari luar. Kemudian, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa perekonomian Indonesia tidak lepas dari campur tangan masa lalu. Perekonomian Indonesia dimulai dengan sejarah waktu kita mengalami penjajahan. Penjajahan yang dilakukan oleh para kolonial seperti Jepang, Belanda, Inggris, Portugis, dan lain sebagainya. Yang pertama, kita dijajah oleh Belanda. Kita dijajah oleh Belanda itu cukup lama, seperti yang kita ketahui berabad-abad. Nah, Belanda yang sangat banyak menanami sistem perekonomian di Indonesia seperti kerja rodi. Kerja rodi, kita sebagai rakyat Indonesia pada zaman itu, kita dipaksa untuk bekerja, menguras keringat, dan tenaga tanpa dibayar atau diupah. Walaupun kita dibayar atau diupah, itu adalah hak pemerintah Belanda, bukan hak pemerintah kita. Belanda melimpahkan wewenangnya untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC, Verenigde Indische Compagnies. Nah, VOC inilah yang diberi hak oktroynya oleh Belanda untuk menguasai Hindia, bukan cuma Indonesia. Nah, VOC ini adalah suatu sistem atau kelompok dari perdagangan yang menguasai daerah perdagangan atau jalur perdagangan dan pelayaran. Nah, adapun hak-hak oktroy VOC adalah mencetak uang. Nah, kita ketahui bahwa Belanda mencetak uang di Indonesia ini seperti uangnya gulden. Itu uang Belanda pada saat penjajahan di Indonesia. Kemudian hak untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai yang ada pada saat itu. Nah, kemudian hak untuk menyatakan perang dan damai. Ya, tentunya VOC mempunyai hak itu untuk menyatakan perang dan damai karena dia merasa menjadi negara paling kuat pada saat itu. Kemudian hak
hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja. Nah, tidak cuma di Indonesia, di negara lain pun tentu banyak kerajaan-kerajaan. Contohnya di Indonesia ada kerajaan Tarumanagara, Kutai, Ternate Tidore, kerajaan Majapahit, dan lain sebagainya. POC menguasai jalur perdagangan dan pelayaran dan menetapkan peraturan-peraturan. Nah, mereka yang dilewati oleh POC harus menyerahkan kewajiban hasil bumi pada POC dan pajak bumi untuk mendukung monopoli perdagangan dan pelayaran yang terjadi. Nah, akibat dari POC ini. Kemudian, POC juga mengalami kejayaan. Tidak semerta-merta dia kejayaan terus-menerus. Dia akan mengalami titik terjatuhnya. Nah, POC pada saat itu, pada tahun 1975, POC mengalami titik kejatuhannya. Dia bubar karena dianggap mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Nah, kegagalan itu menampakkan defisit pada kas Belanda atau kas POC. Defisit ini disebabkan karena peperangan yang terus-menerus menyebabkan biaya yang semakin besar. Kemudian penggunaan tentara sewaan yang membutuhkan biaya yang cukup besar juga. Kemudian korupsi yang dilakukan oleh pegawainya sendiri. Kemudian pembagian dividen terhadap para penanam saham atau pemilik saham itu tidak seimbang dan menyebabkan kasnya defisit. Nah, tidak ada keuntungan, malah namanya kerugian. Nah, pada tahun 1836 atas inisiatif Van der Bosch, dia menerapkan sistem tanam paksa. Tanam paksa ini berkembang di Indonesia. Van der Bosch menyuruh rakyat Indonesia untuk menanam, mengolah, menggali semua sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, dengan keringat dan tenaga rakyat Indonesia. Padahal yang kita ketahui bahwa sumber daya alam itu milik negara kita. Namun, negara lain yang menduduki rakyat Indonesia pada saat itu. Tujuannya adalah memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasar dunia dan sangat merugikan rakyat Indonesia. Nah, pada tahun 1942 sampai dengan 1945, Belanda tersingkirkan. Karena apa? Belanda terkalahkan oleh Jepang. Pada saat itu, rakyat Indonesia mulai berani terhadap Belanda. Mereka ingin mencapai suatu kemerdekaan. Nah, Jepang di sini ingin membantu dengan iming-iming membantu rakyat Indonesia mencapai kemerdekaan. Namun, Jepang tidak semerta-merta tulus begitu. Jepang malah menggantikan Belanda menjajah rakyat Indonesia. Nah, pada saat Jepang menduduki Indonesia, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi. Pada saat itu terjadilah kekurangan pangan yang merosot yang tajam, yang mengakibatkan kesejahteraan rakyat Indonesia itu menurun. Selain itu, ekspor dan impor macet. Kelangkaan tekstil yang dianggap bisa memulihkan kembali kelangkaan dan kemerosotan ini, namun nyatanya kemiskinan dan kebutuhan tetap merajalela. Nah, setelah Indonesia mengalami masa penjajahan, dijajah oleh Belanda, Portugis, dan Jepang untuk mencari kekayaan, gold, glory, dan gospel. Nah, rakyat Indonesia mencapai titik terang untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, kemerdekaan inilah dibagi menjadi 4 masa. Nah, pasca kemerdekaan, demokrasi liberal, terpimpin, dan orde baru hingga sekarang. Nah, yang pertama pasca kemerdekaan. Nah, pasca kemerdekaan atau pasca setelah merdeka, keadaan Indonesia terutama di dalam ekonominya tidak semerta langsung baik. Keadaan Indonesia amat buruk saat itu. Terjadi inflasi yang besar-besaran pada tahun 1946 setelah kemerdekaan. Pemerintah awalnya mengeluarkan ORI atau Oeng Republik Indonesia sebagai pengganti uang jajahan seperti gulden dan lain sebagainya. Nah, namun adanya bloket lagi kembali
oleh Belanda yang mengakibatkan kekosongan kas negara. Belanda menagih bahwa Indonesia itu berhutang kepada Belanda, padahal Indonesia pada saat itu dijajah oleh Belanda dan Belanda masih ingin menjajah Indonesia. Dan pemerintah menghadapi krisis ekonomi melalui berbagai cara. Yang pertama adalah melakukan pinjaman nasional dengan pengembalian dengan jangka waktu 40 tahun. Yang kedua, hubungan dengan Amerika, Banking dan Trade Corporation atau BTC. Yang ketiga adalah konferensi ekonomi. Yang keempat adalah rencana 5 tahun Kasimo Plan untuk memperbaiki kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah tadi. Kemudian yang kelima adalah keikutsertaan swasta dalam pembangunan ekonomi. UMKM mulai berjalan pada saat itu, walaupun sedikit demi sedikit. Kemudian nasionalisme The Javas Bank mulai didirikan, yang sekarang kita kenal dengan nama Bank Negara Indonesia atau BNI. Kemudian sistem ekonomi gerakan Benteng atau Benteng Group yang dibuat oleh pemerintah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Kemudian sistem ekonomi Alibaba seperti pertukaran emas atau barter pada saat itu untuk mempermudahkan perekonomian Indonesia pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang bebas. Nah, bebas dalam artian bahwa perekonomian diserahkan secara penuh dalam pasar. Padahal, pengusaha di sini, pengusaha pribumi masih belum tahu paham mengenai perekonomian maupun pasar. Tapi penduduk asing mulai masuk dan penduduk pribumi ini belum mampu bersaing dengan penguasa non pribumi. Usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah seperti Gunting Syarifuddin. Gunting Syarifuddin adalah suatu sistem yang diciptakan oleh Menteri Ekonomi Indonesia saat itu, Syarifuddin atau Syafruddin Prawiranegara. Dia menekankan nilai keuangan pada saat itu untuk memperbaikinya. Kemudian program Banteng oleh Kabinet Natsir, dan yang ketiga adalah pembatalan sepihak hasil KMB dan pembubaran Uni Indonesia Belanda agar Indonesia terbebas dari penjajahan Belanda dengan total. Kemudian yang ketiga adalah demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin ini dicetuskan oleh Soekarno, Insinyur Soekarno, dengan pidatonya adalah kembali ke rel dengan dekret Presiden 5 Juli 1959. Maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin yang menurut Soekarno akan membantu membangkitkan perekonomian Indonesia. Namun pada nyatanya sistem ini gagal. Akibatnya devaluasi, menurunkan nilai uang dan semua simpanan uang dibekukan. Devaluasinya adalah menurunkan nilai uang agar tidak terjadinya inflasi yang lebih tinggi. Nah, yang kedua adalah pemberhentian deklarasi ekonomi atau DEKON untuk mencapai tahap ekonomi sosialis kemasyarakatan Indonesia dengan cara terpimpin pemerintah yang bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah kegagalan dalam berbagai tindakan moneter. Tindakan moneter adalah tindakan perekonomian yang menguasai perdagangan, jalur perdagangan dan lain sebagainya untuk monopoli pasar. Kemudian yang keempat adalah masa Orde Baru. Masa Orde Baru inilah program pemerintah berorientasi untuk berorientasi ke masa yang akan datang, menyelamatkan dan mengendalikan tingkat inflasi agar inflasi itu bisa turun, kenaikan harga itu tidak meninggi terlalu jauh, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga, tingkat inflasi 650% dalam setahun. Cukup tinggi kan? Hal itu yang menyebabkan pemerintah harus segera memotong tingkat inflasinya. Kemudian
subjek atau bab yang kedua adalah tentang sistem perekonomian Indonesia. Sesudah sejarahnya kita akan mulai Indonesia bergerak ke dalam sistem perekonomian, menyusun sistem-sistemnya. Nah, sistem adalah organisasi besar yang menjalin berbagai subjek dan objek. Nah, lingkupnya adalah berbagai mengatur bukan hanya manusianya maupun SDM-nya, nah tetapi juga SDA-nya dan kelembagaan atau institusi yang berpengaruh dalam lingkup tersebut. Nah, subjek atau objeknya dapat berupa orang-orangnya tadi, SDM-nya, SDA-nya, makhluk hidup atau benda lainnya, barang atau alat yang mampu meningkatkan perekonomian Indonesia. Kemudian, unsur-unsur sistem tersebut tujuannya bersama masyarakat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur dalam lingkup perekonomian, perilaku ekonomi, baik itu pedesaan maupun kota. Kemudian, macam-macam sistem perekonomian. Nah, macam-macam sistem perekonomian adalah sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi gabungan. Sistem ekonomi liberal ini sistem ekonomi di mana diatur oleh kekuatan pasar. Pasar yang mengatur kekuatan ekonominya di sana, yang kita kenal dengan sistem permintaan dan penawaran. Pasar yang menentukan harga, permintaan dan penawaran. Nah, yang kedua adalah sistem sosialis. Nah, sistem sosialis ini bermasyarakat. Masyarakat yang menentukan, sosialis yang menentukan, dan negara Eropa Timur yang menerapkan ini. Sedangkan liberal tadi Amerika Serikat dan Eropa yang menerapkan. Lalu yang ketiga adalah sistem ekonomi gabungan. Tidak hanya pasar, namun pemerintah atau masyarakat sosialis tadi juga menentukan harga-harga perekonomian yang ada di pasar. Nah, ini seperti Indonesia menerapkan prinsip ini. Nah, dia tidak hanya campur tangan manusianya saja, namun juga pemerintahnya juga. Kemudian B, ciri-ciri sistem ekonomi dan kelebihan serta kekurangannya. Nah, sistem ekonomi liberal, ciri-cirinya adanya pengakuan terhadap hak individu. Ya, liberal bebas. Nah, bebas inilah individu yang bercampur tangan, individu satu orang saja yang bercampur tangan di dalam sistem ekonomi ini. Yang kedua adalah kedaulatan konsumen dan kebebasan konsumsi, sangat bebas pada saat sistem ekonomi liberal. Kemudian sistem persaingannya bebas tadi, seperti saya, liberal adalah bebas. Kemudian modal sangat penting, ya modal sangat dibutuhkan karena ini adalah perekonomian bebas, bisa menambah konsumen, bisa nambah produsen dengan individu yang sangat bebas. Kemudian peran pemerintah dibatasi, ya sangat dibatasi karena dia hanya mementingkan diri sendiri, bebas individu karena pasar produsennya sendiri. Kemudian fokus pusat laba ke individu, ya tentu ke individu. Nah, kelebihannya dari sistem ini adalah masyarakat atau individu dapat mengatur sepuasnya tentang permintaan dan penawaran yang akan terjadi. Sedangkan kekurangannya adalah masyarakat akan semena-mena mengatur harga-harga yang ada di pasaran tanpa campur tangan pemerintah dan memikirkan diri sendiri. Lalu yang kedua adalah sistem ekonomi sosialis. Ciri-cirinya adalah hak memiliki individu tidak diakui, kebalikan dari sistem ekonomi liberalis. Nah, yang kedua adalah seluruh sumber daya dikuasai negara, ya pemerintah yang bertanggung jawab di sini. Kemudian kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur oleh pemerintah, ya pemerintah mulai bertanggung jawab di sistem ini. Nah, yang keempat adalah produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat, bukan untuk diri sendiri. Kemudian kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah yang bertanggung jawab, pemerintah yang mengaturnya hingga untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, rakyat Indonesia atau masyarakat yang menerapkan sistem ekonomi sosial ini merasa adil karena pemerintah yang bertanggung jawab. Namun kekurangannya, individu tidak mampu ikut campur dalam penerapan harga-harga di sini. Seluruhnya
negara atau pemerintah yang bertanggung jawab. Lalu yang ketiga adalah ciri-ciri sistem ekonomi campuran dari liberalisme dan sosialis. Nah, ciri-cirinya adalah kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta atau individu ya. Yang kedua, transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar, tapi masih ada campur tangan pemerintah. Ada persaingan, tetapi masih ada kontrol dari pemerintah. Nah, ini yang diterapkan oleh Indonesia. Dia menerapkan sistem ya namanya individu, namun tidak lepas campur tangan dari pemerintah. Kelebihannya adalah kita sebagai individu atau rakyat bisa berkontribusi dengan pemerintah. Sedangkan kekurangannya, kita harus berdiskusi kembali dengan pemerintah, tidak bisa memutuskan sendiri. Kemudian, sistem ekonomi Indonesia secara khusus adalah sistem ekonomi yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Nah, rakyat yang didengarkan dan juga pemerintahnya juga. Hal itu sangat jelas diamankan oleh Pancasila, kemudian dikembangkan dengan undang-undang seperti Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu capaian atau tujuan pemerintah dalam ekonomi ini. Ciri utama ekonomi Pancasila yaitu peranan dominan koperasi bersama dengan perusahaan negara dan perusahaan swasta saling berkontribusi. Kemudian manusia dipandang secara utuh, bukan semata-mata makhluk ekonomi, tetapi makhluk sosial. Nah, kemudian adanya kehendak sosial yang kuat ke arah pemerataan sosial. Kemudian prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh. Kemudian pelaksanaan sistem desentralisasi diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian sistem perekonomian Indonesia sangat menentang adanya namanya sistem monopoli, liberalisme, etatisme yang sangat bebas. Nah, liberalisme ialah adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali, sehingga kemungkinan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah. Nah, sedangkan etatisme adalah keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan. Nah, liberalisme adalah kaum ekonomi yang kebebasan usaha yang tidak terkendali. Kalau etatisme adalah pemerintah yang sangat dominan. Nah, monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok tertentu. Kelompok tertentu saja yang kuat, sedang kelompok lain tidak. Kemudian pendapatan nasional pada bab 3, yakni pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang ada dalam suatu lingkup masyarakat. Ini seperti di Indonesia, jumlah pendapatannya dihitung dari rata-rata penduduk Indonesia. Nah, yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun periode. Nah, di dalam pendapatan ini dikenal dengan istilah PDB atau produk domestik bruto. Ya, ini jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dan merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu negara pada periode tertentu. Nah, pendekatan dalam pendapatan nasional ini terbagi menjadi 3, yakni pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Pendekatan produksi rumusnya adalah Y sama dengan Q quantity dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 ditambah Qn dikali Pn. Nah, sedangkan yang kedua adalah pendekatan pendapatan. R ditambah W ditambah I ditambah P. Nah, RWIP. R adalah rent, W adalah wages atau upahnya, I adalah interest, dan P adalah profitnya. Nah, yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. CIG, konsumsi, investasi, I adalah investasi, dan G adalah government atau pengeluaran pemerintah. Nah, ditambah dengan dikali dengan X min M, ekspor dan impor. Kemudian, pendapatan nasional terbagi menjadi 6, ini PDB, GPDB,
atau GDP, ini produk domestik bruto. Nah, kemudian produk nasional bruto atau GNP, terus NNP, produk nasional neto, NNI, produk nasional pendapatan nasional neto, kemudian pendapatan perseorangan atau PI, lalu pendapatan yang siap dibelanjakan. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau GDP. Rumusnya adalah pendapatan masyarakat di luar negeri ditambah dengan pendapatan orang asing di dalam negeri, atau pendapatan masyarakat di dalam negeri ditambah dengan pendapatan orang asing di luar negeri, di dalam negeri, pendapatan orang asing di dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah produk nasional bruto atau GNP, adalah jumlah GDP tadi dikurang dengan produk neto ya terhadap luar negeri. Kemudian produk nasional neto adalah NNP, adalah jumlah GNP tadi dikurang dengan penyusutan. Lalu yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI, rumusnya adalah NNP, nilai NNP tadi dikurang dengan pajak tidak langsung. Lalu yang kelima adalah pendapatan perseorangan atau PI. Nilai NNI tadi ditambah dengan transfer payment dikurang dengan laba ditahan, ditambah iuran asuransi, ditambah dengan iuran jaminan sosial, ditambah pajak perseorangan. Kemudian pendapatan yang siap dibelanjakan, DI, ini rumusnya adalah jumlah PI tadi dikurang dengan pajak langsung. Nah, kemudian apa sih manfaat dari pendapatan nasional ini? Manfaatnya yang pertama adalah menilai prestasi ekonomi di suatu negara. Nah, yang kedua adalah menilai perkembangan ekonomi. Nah, orientasi masa lalu menjadikan acuan untuk orientasi di masa yang akan datang. Kemudian membandingkan perekonomian dengan negara lain. Kemudian menerangkan struktur perekonomian negara, mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di suatu negara tersebut. Bagaimana? Apakah negara itu berkembang atau sama saja atau menjadi negara maju dan lain sebagainya. Kemudian tolak ukur kesejahteraan penduduk suatu negara dapat dilihat dari pendapatan nasional, pendapatan per kapita, harapan hidup, rasio dokter penduduk, dan indeks mutu kehidupan fisik. Kemudian pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik, orientasi ke masa yang akan datang. Rumusnya adalah G sama dengan PDBS dikurang PDBK dikali 100%. Dia adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, sedangkan PDBS adalah PDB real tahun sekarang, sedangkan PDBK adalah PDB real tahun lalu. Kemudian struktur ekonomi Indonesia, tinjauan ekonomi murni. Nah, ini makrosektoral. Yang kedua adalah keuangan. Kemudian tinjauan politik adalah penyelenggaraan kenegaraan, birokrasi, pengambilan keputusan menyangkut dengan politik yang ada di suatu negara. Kemudian tinjauan makrosektoral, agraris, secara lingkup yang besar. Nah, makro adalah besar, kemudian industrial dalam lingkup besar juga, kemudian perniagaan, komersial, kemudian tinjauan keuangan, yakni dari segi daerahnya maupun perkotaannya, kemudian tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, pemerintah, rakyat, dan wirausahawan ya. Kemudian tinjauan birokrasi, pengambilan keputusan sentralitis dan desentralitis. Kemudian bab 4 tentang distribusi pendapatan dan kemiskinan. Nah, distribusi pendapatan yakni yang pertama adalah jenis pendapatan, laba income dan property income. Laba income seperti gaji dan upah, sedangkan property income adalah sewa, bunga, tabungan, laba perusahaan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah distribusi pendapatan, menggambarkan bagian pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi, misalnya suatu swasta atau individu membuat produksi. Nah, inilah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor tadi atau pemegang saham tadi. Kemudian penyebaran pendapatan itu disebar bagaimana, digunakan bagaimana.
Nah, lalu sumber-sumber ketimpangan, ketidakmerataan jelas. Ketidakmerataan ini menyebabkan saling kaitnya dengan kemiskinan, nanti akan dibahas. Nah, kemudian kepemilikan kekayaan, laba income, kemampuan dan keahlian bidang pekerjaan, lingkungan dan lainnya. Property income tadi, kewirausahaan, warisan, tadi sewa, tabungan dan lain sebagainya. Kemudian kebijakan mengurangi ketimpangan, mengubah distribusi pendapatan yang merugikan kelompok miskin, salah satu untuk mengurangi ketimpangan. Lalu perbaikan distribusi pendapatan, memberikan pinjaman kredit untuk UMKM atau masyarakat yang ingin membuat suatu usaha. Kemudian memberikan pajak untuk pendapatan golongan kaya dan membatasi atau tidak menerapkan pajak untuk golongan yang tidak atau kurang mampu. Lalu di Indonesia sangat banyak orang kaya yang kita kenal. Salah satu dari 17 ini adalah Haritanu Sudibyo, Khairil Tanjung, dan lain sebagainya. Haritanu Sudibyo adalah pemilik orang terkaya. Dia memiliki MNC Group yang terkenal. Sedangkan yang lain sebagainya adalah seperti Rudi Hartono, Mixi Hartono, Lautex Kwong, Martua Sitoro, Sukanto, Tanoto, Peter Sonder, dan lain sebagainya. Itu adalah daftar orang terkaya di Indonesia. Nah, orang-orang inilah yang diterapkan pajak untuk membantu kesejahteraan rakyat Indonesia. Lalu kemiskinan, kait eratnya dengan tadi ketidakmerataan menyebabkan kemiskinan. Nah, kemiskinan adalah terlihat dari aspek pendapatan konsumsi saja, bukan konsumsi dan pendapatan saja, namun terlihat dari masalah ketergantungan harga diri dan pendapatan lainnya. Kemiskinan di Indonesia sangatlah tinggi. Tingkat kemiskinan dengan tidak melihat aspek pendapatan dan konsumsi saja, tetapi juga melihat masalah ketergantungan lainnya, harga diri dan lainnya, mutlak menurun drastis dalam dua dasawarsa 8 tahun sebelum krisis ekonomi 1997 saat pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat-sangat hebat atau merosot. Nah, pada saat krisis ekonomi inilah masyarakat Indonesia tidak lagi bungkam. Ia ingin mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan dalam artian kemerdekaan mencapai perekonomian yang lebih baik. Lalu, yang kedua adalah the vicious cycle of poverty, adalah lingkaran yang menyebabkan kemiskinan tadi adalah kekurangan modal, investasi yang rendah, lalu produktivitas yang rendah, tabungan rendah, dan pendapatan rendah. Nah, ini saling berkesinambungan, saling berhubungan. Kekurangan modal, menyebabkan investasinya rendah. Kekurangan modal adalah faktor utamanya. Nah, bagaimana suatu bisa berkembang kalau tidak ada modal dan tidak bisa menanam investasi? Lalu menyebabkan produktivitas rendah, ya itu saling berkaitan. Lalu tabungan rendah, ya tentunya tidak ada tabungan jika tidak ada usaha atau modal dan investasi produktivitasnya. Lalu pendapatan juga ikut rendah tentunya. Lalu 3 siklus kemiskinan, dari kemiskinan, gizi buruk, otak tidak seimbang, terus kebodohan, lalu tidak produktif. Kemiskinan, gizi buruk, otak tidak seimbang, kebodohan, dan tidak produktif. Inilah yang menyebabkan siklus kemiskinan, yang menyebabkan kebodohan dan kemerosotan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemudian indikator kemiskinan relatif, masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah pendapatan sekitarnya. Indonesia tidak memakai ini, namun Amerika yang memakai indikator ini. Kemudian kemiskinan absolut, masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah pendapatan minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, pendidikan, kemudian. Nah, jika sudah memenuhi kriteria ini, Indonesia menerapkan indikator ini untuk melihat masyarakatnya. Kemudian kemiskinan kultural, budaya masyarakat yang menerima saja kemiskinan itu tanpa tidak ada mau untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Yang kemudian kemiskinan struktural adalah sistem ekonomi yang tidak berpihak pada masyarakat yang miskin.
Kemudian pengertian kemiskinan menurut salah satu ahli seperti menurut Vivi Banojiro, Rom menghitung garis kemiskinan dengan memperhitungkan kebutuhan kalori per hari minimum yang diperlukan seseorang untuk hidup yang layak sebagai dasar, kemudian ditambah lagi dengan keperluan untuk kehidupan seperti sosial, misalnya untuk memelihara kesehatan dan ke sekolah. Nah, tentunya kalori per hari itu dihitung sangat berkaitannya dengan sosial dengan kesehatan. Jika kalori kita baik, maka kesehatan dan sekolah kita, pendidikan kita akan baik. Kemudian 6. Faktor yang menyebabkan kemiskinan, tentunya kekurangnya pengelolaan SDA, kurangnya diolah SDA ini malah lebih banyak mendahulukan sumber daya manusia negara asing. Terus tidak adanya usaha perbaiki, baik itu kesadaran individu sendiri maupun dengan sistem yang terjadi. Kemudian kondisi ekonomi yang keterbelakangan, kemudian pertambahan penduduk yang sangat cepat. Sangat diketahui Indonesia termasuk salah satu negara dengan penduduk terpadat setelah Amerika Serikat, Cina, dan lain sebagainya. Kemudian pertumbuhan tingkat pengangguran yang tinggi, ya tentunya pengangguran yang tinggi ini menyebabkan tingkat kemiskinan sangat drastis, sangat tinggi naiknya. Kemudian keterbatasan teknologi atau gaptek. Nah, gaptek ini juga sangat berpengaruh. Jika kita tidak mengikuti perkembangan zaman, tentunya kita ketertinggalan zaman. Kemudian 7. Dampak ketimpangan dan kemiskinan, yakni pendidikan, konflik sosial, dan produktivitas dan pelayanan umum sangat berpengaruh ya. Jangan berpengaruh pada pendidikan, konflik sosial yang akan merajalela, kemudian seperti pencopetan dan lain sebagainya, produktivitas, pelayanan umum. Kemudian 8. Langkah pemerintah menekan angka kemiskinan di Indonesia. Yang pertama adalah menurunkan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Kedua adalah pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di Pulau Jawa yang dianggap sebagai jalur pertumbuhan yang sangat pesat. Kemudian alokasi dana ke desa, tidak semerta hanya di kota saja. Kemudian bantuan sosial dan premi asuransi seperti BPJS dan lain sebagainya. Kemudian penguatan ekonomi di daerah dipantau ketat oleh pemerintah. Lalu, bab yang kelima adalah penduduk dan ketenaga kerjaan. Setelah kemiskinan dan ketimpangan, lalu melihat dari penduduk dan ketenaga kerjaan ini bagaimana. Nah, fungsi penduduk di sini adalah dalam konteks pasar, konteks subjek dan objek, dan konteks SDM. Yang pertama, konteks pasar sebagai konsumen maupun produsen. Penduduk bisa menjadi produsen atau pemilik suatu usaha. Nah, dan konsumen adalah pembeli dari usaha yang dijalankan oleh penduduk lainnya. Kemudian konteks subjek dan objek sebagai subjek pembangun dan objek pembangun, yakni subjek yang membangun ikut serta membangun dan objek yang ingin dibangun. Kemudian konteks SDM, penggerak pembangunan, penduduk bisa menjadi seorang yang mendorong pembangunan kemajuan suatu negara, bisa juga penghambat pembangunan suatu negara, seperti tingkat pengangguran yang tinggi itu menghambat pembangunan suatu negara. Kemudian B. Teori dasar penduduk, yaitu transisi demografi, fase industri, fase yang kedua adalah dilalui negara berkembang, kemudian yang ketiga adalah tingkat kelahiran menurun, kemudian keempat adalah tingkat kelahiran kematian rendah. Lalu teori jebakan ekonomi Malthus, jumlah penduduk di suatu negara akan meningkat secara cepat sesuai dengan deret ukur dan tingkat geometriknya. Sementara karena adanya proses pertambahan hasil yang semakin berkurang dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap, maka persediaan pangan yang hanya akan meningkat menurut deret itu. Deret atau hitung aritmatik ini sangat dihitung dalam teori jebakan ekonomi Malthus. Nah, karena pertumbuhan pengadaan pangan tidak dapat berpacu secara memadai dengan pertambahan penduduk, maka pendapatan per kapita cenderung terus mengalami penurunan. Laju pertumbuhan penduduk sangat cepat dibanding dengan pertumbuhan pengadaan pangan atau kesempatan kerjanya. Kemudian satu-satunya cara untuk mengatasi masalah rendahnya taraf hidup yang kronis menurut
ekonomi Malthus tadi adalah dengan penanaman kesadaran moral. Ya tentunya kita harus menanami kesadaran moral dari diri kita sendiri. Kemudian teori mikroekonomi fertilitas rumah tangga. Teori ini mengadopsi teori perilaku konsumen konvensional. Nah, secara umum, anak dianggap sebagai barang yang tidak memberi keuntungan. Nah, permintaan anak merupakan pilihan ekonomi yang rasional bagi konsumen. Nah, anak di sini dianggap sebagai orang yang tidak memberikan keuntungan karena orang berpikir banyak anak itu semakin menurunkan ekonomi. Pilihan tersebut mengorbankan pilihan barang lain. Keinginan memiliki anak dipengaruhi oleh income. Nah, pendapatan yang banyak tentunya masyarakat ingin memiliki anak yang cukup banyak juga. Dengan konsumsi barang lain, efek distribusi dan pendapatan. Permintaan terhadap anak berhubungan positif dengan pendapatan permintaan terhadap anak berhubungan negatif terhadap harga relatif biaya penggunaan anak serta referensi untuk barang-barang lain. Kemudian, kebijakan negara sedang berkembang menghadapi masalah kependudukan, yaitu pertama adalah mempengaruhi masyarakat untuk memilih pola keluarga kecil. Nah, ya ini program KB tadi. Yang kedua juga program KB, melaksanakan program KB. Nah, ini untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Indonesia. Kemudian memanipulasi insentif dan disinsentif ekonomi untuk mengurangi jumlah anak per keluarga, mengalihkan urbanisasi dengan memperkecil kesenjangan X dan ekososial antar kota dan desa. Kemudian penerapan sanksi atau peraturan yang sangat ketat dan menaikkan status ekonomi dan sosialitas wanita. Penduduk menurut Adam Smith adalah manusia sebagai salah satu faktor produksi yang penting dalam menentukan kemakmuran suatu bangsa. Ya, jika penduduk atau manusianya baik, kualitas SDM-nya baik, tentunya kemakmuran suatu negara akan berkembang lebih baik. Kemudian tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi. Nah, setelah namanya pengangguran adalah tenaga kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang belum bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan dan sudah bekerja. Nah, usia produktifnya menurut pemerintah adalah 15 tahun sampai 64 tahun. Tidak semua penduduk yang masuk usia tersebut disebut angkatan kerja. Kadang ada beberapa orang yang seperti kita adalah pada usia 15 tahun masih bersekolah. Namun ada juga yang sambil bersekolah sambil bekerja. Namun dia termasuk orang yang setengah bekerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK adalah angka yang menunjukkan besarnya angkatan kerja dibanding dengan tenaga kerja. Angkatan kerja, jumlah populasi angkatan kerja itu lebih besar daripada tenaga kerjanya. Penduduk usia kerjanya. Rumusnya adalah TPAK sama dengan angkatan kerja dikali 100%. Usia kerja atau tenaga kerja tingkat rendahnya adalah TPAKS. Tingkat tinggi rendahnya TPAK sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain adalah umur, jenis kelamin, dan pendidikan. Tentunya, nah umur ini adalah usia produktifnya. Jenis kelamin ada yang beberapa perusahaan ingin angkatan kerjanya wanita atau juga ada yang ingin laki-laki. Kemudian pendidikan bisa dinilai dari apakah dia SLTA, tamatan SMA atau sarjana. Kemudian TPAK ini dapat dijadikan indikator tingkat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja dan sebaliknya. Kemudian G, jenis tenaga kerja. Nah, ada tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohani seperti direktur. Dia memberikan motivasi atau pengawasan saja terhadap bawahannya. Sedangkan tenaga kerja jasmani adalah seperti tukang listrik, bengkel, dokter. Nah, ini adalah tenaga kerja terdidik maupun tidak terdidik, terlatih dan tidak terlatih. Kemudian penggolongan tenaga kerja, bekerja penuh 35 jam atau lebih, setengah pengangguran kurang dari 35 jam, setengah pengangguran kritis
kurang dari 14 jam. Ini yang saya sebutkan tadi, bahwa ada juga penduduk atau seorang yang bekerja namun masih belajar. Dia termasuk kategori setengah pengangguran, atau juga setengah pengangguran kritis di bawah dari kurang dari 14 jam. I adalah permasalahan tenaga kerja. Ini kurangnya sesuai dengan kemampuan tenaga kerja dan pekerjaannya. Ya, itu juga faktornya. Kemudian rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja kadang tidak seimbang. Kemudian kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja, ya, seperti misalnya jaminan sosial, asuransi dan lain sebagainya, atau BPJS. Kemudian kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja yang tadi. Dan ini sudah itu, waktu kerja yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Kadang setiap perusahaan harus mengejar targetnya, hingga masyarakat yang bekerja harus mengerjakan secara full time. Kemudian kesejahteraan dan kesehatan pekerjaan, ya, seperti BCS tadi, asuransi dan lain sebagainya. Serangan tenaga kerja asing, ini faktor yang lainnya yang bisa mempengaruhi tenaga kerja. Kemudian jenis pengangguran berdasarkan sifatnya: pengangguran terbuka, angkatan yang tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan; setengah pengangguran, tenaga kerja yang pekerjaannya tidak optimum dilihat dari jam kerjanya, seperti yang saya bilang tadi. Memang pengangguran terselubung, tenaga kerja yang bekerja tidak optimum karena kelebihan tenaga kerja. Dibutuhkan jika ada suatu proyek yang besar saja namun tidak dibutuhkan atau di PHK, tidak ada perjanjian. Kemudian yang kedua, pengangguran berdasarkan penyebabnya: pengangguran struktural, pengangguran friksional, dan pengangguran teknologi. Ini struktural ada pengangguran yang disebabkan karena adanya perubahan dalam struktur perekonomian. Sedangkan pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan pergeseran yang tiba-tiba pada penawaran permintaan tenaga kerja. Kemudian pengangguran voluntari terjadi karena adanya orang yang sebenarnya masih dapat bekerja tetapi dengan sukarela tidak bekerja atau berganti. Kemudian pengangguran teknologi, pengangguran yang terjadi karena adanya penggantian tenaga manusia dan mesin. Nah, ini yang akan kita hadapi adalah era revolusi 4.0 atau revolusi industri. Tenaga manusia akan diganti oleh tenaga mesin. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus lebih produktif, harus lebih mengembangkan kemampuan soft skill yang ada dalam diri kita. Kemudian pengangguran deflasioner disebabkan oleh pencarian kerja lebih banyak dibandingkan dengan kesempatan kerja yang tersedia, dan pengangguran lainnya. Kemudian penyebab terjadinya pengangguran, ya, ini aspek penduduk, ekonomi, dan pendidikan. Itu saling bersinggungan. Penduduk yang banyak menyebabkan pengangguran. Ekonomi yang lebih rentan juga mengakibatkan pengangguran. Pendidikan salah satu faktornya. Kadang orang melihat pendidikan untuk mencari lapangan pekerjaan. Kemudian dampak dan cara mengatasi pengangguran. Dampak pengangguran ini terhambatnya pertumbuhan ekonomi, hilangnya mata pencarian, ketidakstabilan sosial, beban psikologis. Yang ini yang paling berat adalah beban psikologis. Masyarakat yang lama menganggur akan lebih banyak berangan-angan dan mengakibatkan hal yang tidak baik. Kemudian cara mengatasinya adalah perluasan kesempatan kerja, proyek transmigrasi dan pemerataan tenaga kerja, atau pembukaan lahan pekerjaan di daerah, tidak hanya di kota tapi juga ke pedesaan. Kemudian meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan, ya, melalui pelatihan seperti balai tenaga kerja dan pendidikan atau sosialisasi yang ada. Kemudian bab yang keenam adalah indeks pembangunan manusia atau IPM. Nah, indeks pembangunan manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Secara khusus, indeks pembangunan manusia IPM ini mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup dan digunakan untuk klasifikasi negara-negara maju, berkembang, dan keterbelakangan. Nah, dilihat dari indeks pembangunan manusianya juga. Kemudian pendekatan dimensi dasar IPM adalah umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Kemudian indikator indeks pembangunan manusia ini
AHH adalah angka harapan hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahunan yang dapat ditempuh oleh seorang selama hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung. Kemudian tingkat pendidikan, perhitungan indeks pendidikan IP mencakup dua indikator yaitu angka melek atau huruf LIT dan rata-rata lama sekolah. Populasi yang digunakan dalam penduduk adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator yaitu rata-rata lama sekolah dan melek huruf tadi. Sedangkan IAHH angka tertinggi sebagai batas atas untuk perhitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun. Nah, kalau AHH adalah 85 tahun ke atas atau batas maksimal adalah 85 tahun dan terendahnya 25 tahun. Sedangkan yang tadi tingkat pendidikan IP tadi 15 tahun ke atas diukurnya. Kemudian C, standar hidup yang layak. Standar hidup yang layak dihitung menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita, pendapatan per kapita atau GDP, Adjusted Gross Domestic Product-nya. Perhitungan IPM subnasional, provinsi atau kabupaten atau kota tidak memakai PDRB per kapita. PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah saja. Tidak seluruhnya, tapi wilayah saja ya, suatu wilayah saja. Maksudnya di sini adalah tidak seluruhnya, tidak mencakup segalanya. Kemudian D, pengukuran IPM melalui tingkat kesehatan, diukur melalui harapan hidup saat lahir atau tingkat kematian bayi. Kemudian tingkat pendidikan. Nah, kemudian standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran pendapatan per kapitanya. Nah, masih berkaitan dengan pendapatan nasional tadi ya. Lalu C, standar hidup yang layak. Nah, rumusnya adalah IPM, indeks pembangunan manusia tadi, 1/3 dikali indeks X1. X1 adalah indeks harapan hidupnya, ditambah indeks X2, indeks pendidikan, ditambah indeks X3 adalah indeks standar hidup layak. Kemudian D, manfaat indikator pembangunan manusia, yakni untuk mengalihkan fokus perhatian para pengambil keputusan, media dan organisasi pemerintah dari penggunaan statistik ekonomi biasa agar lebih mendekat pada pencapaian manusia. Pengalihan perhatian. Nah, kemudian yang kedua, untuk mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan suatu negara. Nah, bagaimana kebijakannya? Apakah tetap seperti itu atau lebih baik atau akan lebih berkembang? Kemudian untuk memperlihatkan perbedaan antara negara-negara. Nah, antara negara maju, negara berkembang, dan negara yang lainnya. Kemudian capaian IPM antar provinsi Indonesia. Pengelompokan IPM ke dalam berapa kategori atau ranking, yaitu IPM kurang dari 60 adalah IPM yang rendah, indeks pembangunan yang rendah. 60 kurang dari IPM kurang dari 70 adalah IPM yang sedang. Kemudian memaknai IPM. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator jangka panjang sehingga kehati-hatian dalam memaknainya. Kemajuan pembangunan manusia dapat dilihat dari kecepatan indeks pembangunan manusia. Ya, sangat. Kecepatan indeks pembangunan manusia menggambarkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Nah, IPM tadi erat kaitannya dengan pembangunan suatu negara lewat dari SDM-nya. Nah, status IPM menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam satu periode. Ini ada 3, sangat tinggi, IPM lebih dari 80, sedang 70, kurang dari IPM, kurang 80, rendah 60, kurang dari IPM, kurang 70. Nah, kemudian itulah dari tentang sejarah perekonomian Indonesia, sistem perekonomiannya bagaimana, kemiskinan, terus ketimpangan, terus
pengangguran, IPM, pendapatan nasional yang sudah kita bahas dari bab 1 hingga bab 6 dari pertemuan ke-1 yang sampai pertemuan ke-7 yang dapat saya simpulkan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pelajar Indonesia, menjaga wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan dapat. Karena belajar adalah salah satu usaha kita untuk meningkatkan pembangunan yang ada di Indonesia. Jadilah manusia yang produktif, karena kita akan menghadapi revolusi industri 4.0 yang lebih meningkat lagi. Kita tidak hanya menghadapi manusia saja, namun kita akan menghadapi laju perkembangan mesin teknologi yang lebih luas. Untuk itu, marilah kita bersama-sama bahu membahu mencapai Indonesia yang lebih baik. Sekian, terima kasih.